Benar sekali. Di samping itu juga masih ada perempuan-perempuan yang lain, yang kita ikuti dari waktu ke waktu, perempuan-perempuan itu. Hubungan Tommy Soeharto dengan sejumlah wanita merupakan satu hal menarik dari kehidupan putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini. Sisi kehidupan Tommy yang satu ini kini menjadi berita hangat bagi media-media hiburan yang ada. Satu wanita yang banyak mengundang simpati pers dalam kehidupan Tommy adalah sang istri Ardia Regita Cahyani yang kemudian dikenal dengan panggilan Tata Tommy. Berbeda dari Eee, dia bilang sama saya, "Mbak, aku mau ikutan kalau ada acara begini." kalau memang tidak ada hubungan yang istimewa antara Nia dan Farhat, lantas bagaimana bisa muncul rumors kalau mereka sedang berpacaran? Saya juga nggak tahu ya dari mana asalnya hubungan khusus itu menjadi berita, tapi yang jelas saya nggak tahu dari mana, itu aja. Sebenarnya seperti apakah hubungan kedekatan Nia dan Farhat? Dia saya anggap kakak, saudara ya, teman yang baik gitu. Kami punya kesamaan dalam hal kegiatan sosial ya. Kita udah lama, kenalnya udah lama gitu loh. Kenalnya udah lama, tapi lama juga nggak ketemu. 1 tahun ya baru ketemu. 1 tahun lalu baru ketemu, ya udah dia suka telepon-teleponan gitu. Terus kebetulan kita masing-masing kan punya kesibukan. Baru bisa komunikasi lagi itu setelah ketemu ponakan saya yang punya masalah 2 bulan lalu gitu. Andaikan saja mereka saling cocok, apa ada niat untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius? Saya nggak mau berandai-andai, dijalanin aja deh. Keadaannya begini ya saya jalanin aja dulu gitu. Kalau nanti kita pikirkan lagi nanti. Insya Allah kami akan hubungan baik ini kami jalin terus. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah setahun lebih hidup dalam pelarian, akhirnya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tertangkap Rabu 28 November yang lalu. Tommy ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di Jalan Maleo 2 nomor 9, Sektor 9 Bintaro Jaya pada pukul 4 sore. Ketika itu Tommy sedang berada di kamar tidur. Tommy dinyatakan buron sejak bulan November tahun 2000 lalu. Ketika itu Tommy terkait dengan kasus tukar guling Ruslak Goro yang merugikan negara miliaran rupiah. Tommy dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman selama 18 bulan penjara. Namun putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini justru memilih menjadi buron ketimbang menjalani hukuman. Sejak itulah status Tommy Soeharto dinyatakan buron. Belum tuntas soal kasus itu, nama Tommy kemudian dikaitkan dengan beberapa masalah besar yang terjadi di Jakarta. Mulai dari masalah pemboman hingga kasus pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Tetapi beberapa bulan lalu dalam kasus tukar guling Goro, Tommy dinyatakan bebas. Dalam penangkapan kemarin, Tommy dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan atas Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita dan kasus peristiwa pembunuhan di beberapa tempat di Jakarta. Dari berbagai sisi berita buronnya Tommy Soeharto, ada hal menarik yang mencuat dalam pemberitaan. Ternyata dalam pelariannya diketahui Tommy memiliki banyak teman wanita. Saat terbongkarnya rencana pemboman di Taman Mini Indonesia Indah yang kabarnya didalangi oleh Tommy Soeharto, ditangkaplah seorang wanita bernama Elis yang disebut-sebut sebagai teman dekat Tommy Soeharto. Kemudian muncul lagi wanita bernama Hetty Siti Kartika, pemilik apartemen Cemara yang juga disebut-sebut sebagai wanita terdekat Tommy. Bukan hanya nama-nama wanita itu saja yang terkait dalam kasus buronnya Tommy. Dua artis terkenal di tahun 80-an, Maya Rumantir dan Yeni Rahman, juga sempat diperiksa pihak Polda Metro Jaya karena sempat dicurigai menyembunyikan Tommy. Cek dan Dicek sempat mewawancarai dua artis itu saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan dari pemeriksaan itu terungkap pula bahwa di masa kebebasan Tommy, kedua artis ini memang memiliki hubungan khusus seperti yang sering dibicarakan orang. Hal itu terungkap dari pernyataan kedua artis itu saat Cek dan Dicek mewawancarainya. Seperti biasa, ya itu sudah lama dan itu masalah pribadi dan saya rasa saya dari dulu tidak suka membicarakan masalah pribadi seperti itu dan itu sudah selesai dan sudah hampir 10 tahun. Sebagai kawan, jelas nggak mungkin saya itu nggak punya perasaan. Apalagi saya pernah bekerja dalam kondisi saya yang pada saat itu betul-betul susah dan alhamdulillah diberikan kesempatan bekerja dengan Mas Tommy. Sepertinya saya dipacu untuk bisa mandiri. Saya bisa hidup di atas kemampuan saya sendiri dan itu alhamdulillah. Nah, dalam kondisi sekarang Mas Tommy mendapatkan musibah atau masalah seperti ini, ya jelas sebagai kawan saya ada rasa prihatin ya, ada perasaan sedih,
apalagi tuduhan-tuduhan belakangan ini yang dilontarkan kepada Mas Tommy, jelas saya sebagai orang yang pernah kenal, pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Mas Tommy itu, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, dia itu seorang yang pekerja keras. Kenapa saya katakan seorang pekerja keras? Contohnya karyawan belum datang ke kantor aja Mas Tommy itu udah datang ke kantor. Selain dengan dua artis tersebut, memang sempat muncul rumors mengenai kedekatan Tommy dengan sejumlah artis wanita. Sebelum menikah dengan Ardia Regita Cahyani atau Tata, Tommy pernah dikabarkan berpacaran dengan artis Ita Mustafa, Nia Zulkarnain, Nadia Hutagalung, dan juga mantan Putri Indonesia Indira Sudiro. Ternyata meski status Tommy saat ini telah menikah dan menjadi ayah dari 2 orang anak, petualangannya dengan wanita tidak berakhir. Bahkan dalam penangkapannya kemarin, kembali muncul nama wanita lain yang disinyalir sebagai pacar Tommy. Wanita itu dikenal bernama Lani Banjarwati atau Cut Saharanti. Kabarnya wanita itu tengah hamil tua. Tentang terkaitnya nama Lani dalam masa pelarian Tommy, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Sofyan Yakub menjelaskan. Lani ini kan pernah kita periksa dia. Lani ini dan pernah kita tahan di sini. Lani ini mengatakan bahwa dia adalah pacarnya, temannya. Pada waktu kita katakan, kita periksa lebih lanjut, dia dalam keadaan hamil 6 bulan. Kemudian kita periksakan di dokter Dokes. Ternyata positif 6 bulan. Kita tanyakan seperti itu, ini hamil dari mana? Ya dia katakan ini dari Tommy. Dari Tommy seperti itu. Nah ini jadi saya berdasarkan dari keterangan-keterangan itu. Benar sekali. Di samping itu juga masih ada perempuan-perempuan yang lain yang kita ikuti dari waktu ke waktu, perempuan-perempuan itu. Hubungan Tommy Soeharto dengan sejumlah wanita merupakan satu hal menarik dari kehidupan putra bungsu mantan Presiden Soeharto ini. Sisi kehidupan Tommy yang satu ini kini menjadi berita hangat bagi media-media hiburan yang ada. Satu wanita yang banyak mengundang simpati pers dalam kehidupan Tommy adalah sang istri Ardia Regita Cahyani yang kemudian dikenal dengan panggilan Tata Tommy. Berbeda dari wanita-wanita sekitar Tommy lainnya, Tata terkesan lugu, sederhana dan bersahaja. Sejak resmi menjadi istri Tommy Soeharto memang tidak mudah mendekati wanita satu ini. Tetapi beberapa waktu lalu Cek dan Dicek sempat mewawancarai Tata Tommy langsung di rumahnya. Ketika itu Tata banyak menceritakan tentang hubungannya dengan Tommy, mulai dari pertemuannya hingga masa-masa sulit saat terpisah dari Tommy karena buron. Berikut dokumentasi petikan wawancaranya. Apakah Tata pernah membayangkan kalau pernikahannya dengan Tommy akan mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini? Ya saya menikah dengan Mas Tommy ya, saya ngambil seluruh itu yaitu adalah bagian dari hidup Mas Tommy. Apakah Tata pernah menyesal menjadi istri Tommy Soeharto? Enggak, ya saya nerima Mas Tommy sebagai Mas Tommy apa adanya dan alhamdulillah Mas Tommy juga begitu sama saya. Jadi ya insya Allah ya langgeng terus. Menjadi istri seorang buronan tentulah cobaan terberat yang harus dihadapi Tata. Bagaimanakah Tata bisa bertahan dalam cobaan itu? Ya saya berusaha untuk tidak dibebani oleh masalah ini ya terus menerus, apalagi saya benar khawatir antara ada dampaknya kepada kedua anak saya. Jadi saya mencoba berusaha untuk memutar ya peristiwa ini ya, cobaan ini sebagai sesuatu yang bisa dipetik hikmahnya. Menurut Tata, ia akan sabar menunggu Tommy kembali ke pelukannya. Hal apakah yang membuat Tata bertahan dalam penantiannya itu? Ya anak-anak pasti masih perlu ya seorang figur ayah ya. Jadi saya berusaha juga untuk membuat ya situasi yang tenang bagi mereka, yang kekeluargaan gitu. Pemirsa, ketika itu Cek dan Dicek pun sempat menanyakan apa yang akan dilakukan Tata jika suatu saat nanti Tommy tertangkap. Kita semua ini ya berusaha untuk hidup yang lebih baik ya, mudah-mudahan semua ini ya untuk kepentingan masyarakat dan bangsa kita semuanya. Selama Tommy buron, bagaimana Tata menghadapi kedua anak-anaknya? Pernahkah mereka bertanya tentang ayahnya? Ya saat saya ditanya sama Dharma misalnya ya saya berusaha untuk menjelaskan pada dia bahwa bapaknya sedang pergi gitu. Ya saya nggak menjanjikan kapan bisa ketemu lagi atau pulang bapaknya. Pemirsa, agaknya penantian Tata akan Tommy Soeharto kini terjawab sudah. Sebentar lagi Tata akan mengetahui bagaimana nasib suaminya.
Pada hari penangkapan Tommy, Tata pun sempat menjenguk sang suami ke Polda Metro Jaya bersama kakak-kakak Tommy yaitu Mbak Tutut, Titi Prabowo, serta Mami Soeharto.